Dis, apa otoritasnya Yesus sehingga kamu jadikan Tuhan? Apa otoritasnya Yesus sehingga kamu jadikan Tuhan? Dis. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Muslim berulang-ulang bertanya, apa otoritas Yesus sehingga orang Kristen menjadikannya Tuhan? Sebelum saya lebih jauh menunjukkan bukti-bukti yang akurat, jelas, dan terang benderang dari fakta dan data Alkitab tentang otoritas Yesus, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari saudara kita Muslim yang berulang-ulang dan ngotot bertanya kepada saudara kita Edis, apa otoritas Yesus sehingga orang Kristen menjadikannya Tuhan? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Apa otoritasnya Yesus sehingga kamu jadikan Tuhan? Apa otoritasnya Yesus sehingga kamu jadikan Tuhan? Di dalam Quran nggak ada Tuhan. Yang ada apa otoritasnya Yesus sehingga kamu jadikan Tuhan? Apa otoritasnya Yesus sehingga kamu jadikan Tuhan? Dan menurut Quran, apa otoritasnya Yesus? Apa otoritasnya Yesus? Apa otoritasnya Yesus sehingga kamu jadikan Tuhan? Apa otoritasnya Yesus sehingga kamu jadikan Tuhan? Apa otoritasnya Yesus? Apa otoritasnya Yesus kamu jadikan Tuhan? Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan singkat dari saudara kita Muslim. Dan menurut saya beliau begitu antusias dan bersemangat. Hanya kurang lebih 1 menit pernyataannya, dengan sahut menyahut sehingga kedengarannya kurang begitu jernih dan jelas. Tapi bisa kita tangkap apa maksud dan tujuan yang dilontarkan oleh saudara kita Muslim yang bertanya kepada Edis. Beliau begitu bertubi-tubi bertanya, apa otoritas Yesus sehingga orang Kristen menjadikannya Tuhan? Apa otoritas Yesus sehingga kamu menjadikan dia Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau sampaikan beberapa hal penting. Sebelum saya menjelaskan tentang otoritas Yesus, kekuasaan, kehebatan, kedahsyatan Yesus, saya perlu menjelaskan tentang Yesus sebagai Tuhan. Hal pertama sangat mendasar perlu saya sampaikan. Ketika saudara-saudara kita Muslim ingin mengerti, memahami sebutan atau istilah Tuhan bagi Yesus, itu sangat berbeda sekali dengan pengertian pemahaman saudara kita Muslim terkait dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Berbeda sekali. Ini konteks bahasa Indonesia, seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita Edis. Yesus disebut Tuhan, bukan otomatis artinya Yesus Allah. Saya ulangi kembali. Yesus disebut Tuhan dalam konteks pengertian pemahaman kekristenan bersumber dan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Bukan berarti Allah. Yesus diyakini orang Kristen sebagai Allah dalam eksistensi keberadaan sebagai firman Allah. Saya ulangi kembali. Tolong jangan memaksakan kehendak. Orang Kristen harus mengikuti pola dan paham dari yang bertanya ini, termasuk juga banyak saudara-saudara kita yang lain yang selalu gagal paham terkait dengan hal ini. Saya ulangi kembali ya. Saya memberikan konfirmasi penegasan. Yesus disebut Tuhan dalam konteks kekristenan, dalam pengertian yang digali, dieksplorasi dari Alkitab. Bukan berarti Allah. Yesus diyakini orang Kristen sebagai Allah adalah dalam eksistensi keberadaan sebagai firman Allah yang adalah Allah. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 1 jelas berkata,
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada di situ kata-kata firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti ada di situ firman, ada Allah. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Ini kita berbicara tentang Allah, tentang Tuhan yang adalah roh. Jangan sampai kita terjebak dengan sesuatu yang fisik. Karena Allah itu bukan fisik, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 23-24. Allah itu roh adanya. Eksistensi keberadaan Allah itu roh, tidak terlihat. Jadi tidak bisa diibaratkan seperti Matius, Markus, Lukas. Matius terpisah, Markus terpisah, Lukas terpisah. Itu bukan konteks Kristen yang memahami tentang keallahan. Termasuk dalam konteks ketritunggalan. Yesus disebut Tuhan dalam konteks Kristenan. Itu terkait dengan jabatan, otoritas, kepenguasaan, kepemimpinan, junjungan, raja, pengatur, pengontrol dalam hidup. Yesus dalam konteks Kekristenan disebut Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Tolong dimengerti. Jangan paksakan pahammu kepada orang Kristen harus mengikuti pahammu. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu disebut Tuhan, itu gelar, jabatan, kepenguasaan. Yang kedua saya perlu sampaikan. Pertanyaan ini berkata begini, apa otoritas Yesus sehingga orang Kristen menjadikannya Tuhan? Seolah-olah Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia-manusia Kristen yang mengangkatnya, menjadikannya, membuatnya jadi Tuhan. Ini keliru lagi. Apa pangkat orang Kristen? Apa pangkat manusia? Boleh mengangkat, membuat, menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Gak bisa. Mempercayai, mengakui, meyakini Yesus sebagai Tuhan, yes, ya. Tapi menjadikan tidak. Kenapa? Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang ke-36, dikatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu. Perhatikan, Yesus yang kamu salibkan berarti kemanusiaan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Lord, Kurios, pemimpin, raja, penguasa, pemerintah, pengatur, pengendali dalam hidup. Allah yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Bukan seperti perkataan kesimpulan dari Irene Handono. Yesus diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi di Konsili Nikea Konstantinopel. Konsili Nikea Konstantinopel 325 bukan mengangkat Yesus menjadi Tuhan, tapi menetapkan kanon, iman, kredo yang selama ini sudah dihidupi oleh gereja dan dirumuskan dalam rangka bukan mengangkat Yesus menjadi Tuhan, tapi untuk melawan bidat yang sedang berkeliaran saat itu, khususnya konteks Arianisme yang dipelopori oleh seorang Arius. Itu maksud dan tujuannya. Jadi jelas di sini ya, tolong terbuka hati pikiran dari orang-orang yang bertanya, kok orang Kristen menjadikan Yesus Tuhan? Bukan manusia menjadikan Yesus Tuhan, tapi Allah Bapa yang memiliki otoritas, kekuasaan, ketuhanan penuh. Dipercayakan oleh Bapa menurut kehendaknya demi manusia. Kekuasaan itu dilimpahkan, dipercayakan kepada Yesus. Yesus yang disalibkan itulah yang diangkat atau dibuat menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh Allah. Kalau Allah melakukan itu, ya apa urusannya? Jadi bukan manusia yang menjadikan Yesus Tuhan. Bukan orang Kristen menjadikan Yesus Tuhan. Bukan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Ini yang sering saya tanyakan kalau ada banyak yang membuat komentar di laman Facebook saya atau di YouTube saya. Saya bertanya kepada saudara-saudara kita berkeyakinan, berkepercayaan lain yang selalu bertanya,
Yang selalu nanti ngotot, mana di Alkitab dikatakan oleh Yesus, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Saya mau kasih tahu, Alkitab itu dituliskan bukan dalam konteks tradisi budaya adat istiadat Indonesia. Tapi konteks tradisi adat istiadat budaya Yahudi yang sangat menghargai kekudusan, kesucian, keagungan Tuhan. Tidak boleh sembarangan demikian. Alkitab memberikan konfirmasi penegasan. Yang suka dirinya diakui sebagai Tuhan, bahkan disembah sebagai Tuhan, itu adalah tabiat, sifat, watak, karakter dari iblis. Makanya sampai iblis mencoba membelokkan Yesus dengan membawanya ke sebuah gunung yang tinggi, memperlihatkan segala kerajaan dunia dengan segala keindahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Minta-minta disembah itu iblis. Tetapi jangan lupa, banyak fakta data di Alkitab yang menunjukkan Yesus tidak menolak penyembahan dari murid-muridnya, termasuk penyembahan pengakuan yang dibuat oleh seorang Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Itu terjadi setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih saya kepada saudara-saudaraku berkeyakinan lain, pertanyaan saya, kitab sucimu itu kekal atau fana? Tolong dijawab. Kitab suci yang kau percaya sekarang itu kekal atau fana? Menurut yang saya mengerti dan pahami, bisa dua jawabannya. Bisa fana, bisa kekal. Apa maksudnya Pak Pendeta? Fana artinya apa? Kertasnya, buku itu fana. Bisa rusak kalau kena air. Bisa terbakar kalau kena api. Bisa dekil, bisa kumal, bisa buruk. Itu fana. Tapi konten isinya, apakah saudara-saudaraku berkeyakinan lain berkata bahwa itu fana juga? Nah, contoh praktis ini bisa dicontohkan kepada pribadi Yesus. Makanya orang-orang Kristen punya pengertian dan paham bertitik tolak dari data fakta Alkitab. Yesus itu memiliki dua natur. Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Natur kemanusiaan diperoleh dari Bunda Maria, namanya Yesus. Natur keilahian adalah natur sebagai firman. Ada orang bertanya, kalau kucing berinkarnasi menjadi tikus, maka kucingnya hilang, tikusnya yang ada. Itu konteks terbatas. Suara saya, kata-kata saya dibuat menjadi kaset. Apakah suara saya hilang? Ini manusia yang terbatas loh kita ini. Apalagi Allah. Apakah Allah berhenti berfirman setelah firmannya menjadi manusia? Oh tentu tidak. Buktinya setelah firman menjadi manusia, di sungai Yordan ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, maka Bapa berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Kalau Bapa tidak memiliki firman yang kekal dalam dirinya, mana mungkin Bapa bisa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dengan berinkarnasinya sang firman menjadi manusia, jangan dibatasi otak kita yang sempit dan dangkal ini, bahwa tidak ada lagi firman, yang ada hanya Yesus. Waduh. Berarti kita mengibaratkan eksistensi Allah yang besar itu seperti eksistensi ciptaannya yang sangat kecil dan terbatas. Oh tidak bisa begitu memahami tentang ketuhanan. Kalau ketuhanan yang bisa dipahami sesimpel itu, saya ragukan itu benar-benar Tuhan atau tidak. Pasti ada sesuatu yang misteri ketika kita membahas tentang Allah. Pasti ada. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, orang-orang berkeyakinan lain berkata, kami lengkap dan sempurna memahami Allah, saya curiga itu bukan Allah yang benar. Dalam konteks memahami Allah yang gaib, Allah yang lebih besar, Allah yang lebih hebat daripada otak kita yang hanya sebesar tinju ini misalnya. Tidak mungkin bisa, tapi kita bisa menjelaskan dalam keterbatasan terminologi atau kata-kata yang bisa kita rangkai atau untai dalam menjelaskan Allah itu. Saudara dikasih Tuhan. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Yang lapar kemanusiaan Yesus. Yang takut di taman Getsemani kemanusiaan Yesus. Yang berseru di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, adalah kemanusiaan Yesus. Yang
Berpuasa kemanusiaan Yesus yang disunat, ya kemanusiaannya. Nggak pernah orang-orang Kristen merasa hina, merasa jadi malu, atau takut kalah di debat dengan mengerti memahami itu. Karena memang itu fakta Alkitab. Tapi jangan lupa, Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bagaimana mengartikan itu? Itu sebab saya sampaikan saat ini kepada Bapak Ibu Saudara yang suka membangun polemik-polemik yang tidak bermutu, tidak berdasar. Jangan menilai Yesus sebagai bukan ilahi dari fakta-fakta kemanusiaannya. Sebaliknya, jangan menilai Yesus sebagai bukan manusia dari fakta-fakta keilahiannya. Makanya Kolose 2:9 berkata, di dalam dialah, di dalam Yesus secara jasmani, secara tubuh, secara fisik, diam seluruh kepenuhan kealahan. Ada di situ dua natur, natur keilahian dan natur kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu kita mengerti dengan cerdas kemanusiaan Yesus, ketuhanan Yesus, dan keilahian Yesus. Ketuhanan Yesus itu terkait dengan kemanusiaannya, karena itu jabatan gelar kepenguasaan yang dilimpah kuasakan, yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Tidak otomatis terkait dengan keilahiannya. Coba saya baca satu ayat untuk kita, untuk menjelaskan hal ini. 1 Korintus 6:14 dikatakan demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Perhatikan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Tuhan di sini sudah pasti merujuk kepada Yesus. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bagi Yesus di situ Allah, apakah benar kalimatnya? Allah membangkitkan Allah? Itu sebabnya selalu saya tegaskan. Allah membangkitkan Tuhan, berarti Tuhan di situ bukan berarti Allah. Tapi Tuhan di situ artinya Tuhan Yesus. Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, maksudnya ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang saya mau sampaikan. Sekalipun bukan manusia yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi Allah sendiri. Saya sudah bacakan. Bahkan Matius 28:18 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bahasa lain, Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Kuasa yang dimaksud di situ adalah otoritas, ketuhanan, kepenguasaan. Kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau ada kata diberikan, berarti ada yang memberi. Yang memberi siapa? Informasi dari Kisah Rasul pasal 2:36 tadi. Yang memberi itu adalah Allah yang disapa dengan Bapa. Nah, sekarang apakah otoritas Yesus? Saya mau sampaikan kepada saudara-saudaraku berkeyakinan lain. Otoritas Yesus itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Begitu panjang lebar dipaparkan dalam Alkitab. Tanpa panjang lebar, yang pertama, ketika 4 orang menggotong seorang lumpuh kepada Yesus yang sedang berada di rumah, tapi di depan rumah penuh sesak orang, maka keempat orang ini pun berupaya membawa orang lumpuh ini persis meletakkannya di depan Yesus. Mereka pun membuka atap, pelan-pelan menurunkannya persis di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka Yesus pun berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ada di sana, mereka ngedumel. Mereka bicara satu dengan yang lain, berbisik-bisik satu dengan yang lain. Siapa gerangan orang ini sehingga dia menghujat Allah? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah. Tapi Yesus berkata, supaya kau tahu anak manusia berkuasa di dunia ini mengampuni dosa, maka aku berkata kepadamu, hai anak, angkatlah tilammu, berjalanlah dan pulanglah ke rumahmu. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Eksistensi Yesus ada keberadaan dan perada. Keberadaan sebagai manusia.
yang dilahirkan Bunda Maria, keberadaan sebagai firman. Apa otoritas Yesus? Otoritas Yesus adalah tidak mungkin Bapa di sorga Allah mencipta segala sesuatu tanpa firman. Karena Allah menciptakan segala sesuatu pasti dengan firman-Nya. Itu bisa dibandingkan dengan Kolose 1 ayat 15-16, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Apa otoritas Yesus? Yang pertama, berkuasa mengampuni dosa. Yang kedua, berkuasa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, mari kita lihat Yohanes 10 ayat 28. Dikatakan demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di sini ada dua otoritas Yesus. Berkuasa memberikan hidup yang kekal. Saya mau tanya, adakah sosok manusia, nabi, utusan, rasul, atau raja, siapapun namanya, yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini, yang memiliki otoritas dan kuasa memberi hidup yang kekal? Inilah otoritas Yesus. Yang kedua, berkuasa menjamin keselamatan. Di sini Yesus berkata, bukan mudah-mudahan mereka selamat. Tidak. Mereka pasti tidak binasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Inilah otoritas Yesus. Mari kita buka hati pikiran kita. Percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita masing-masing. Karena Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa mencipta. Yesus berkuasa memberi hidup yang kekal. Yesus berkuasa memberi kepastian keselamatan. Karena tidak ada lagi sosok yang lain yang sehebat dengan Yesus. Maka saya tidak pernah beralih dari Yesus. Dan akan tetap setia kepada Yesus sampai saya kembali ke rumah Bapa di surga. Bahkan kalau kita kembangkan lagi nanti, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah Dia. Jadi, selagi masih ada nafas di diri kita masing-masing, mari kita akui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita selama kita hidup. Bahkan mari kita sujud menyembah kepadanya. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut sujud menyembah. Ada masanya nanti semuanya yang pernah punya lutut, pernah punya lidah akan sujud kepadanya, akan mengaku Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi pengakuan nanti terlambat. Selama kita hidup masih ada kesempatan. Bahkan nanti pada kali kedua Dia datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah otoritas Yesus. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berjalan dalam kebenarannya. Amin.